Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang yang penuh keberkahan ini, dengan Allah turunkan hujan sedikit-sedikit. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah berikan hujan yang penuh keberkahan insyaallah. Kita melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah kita menjelang waktu menerima wahyu. Tapi belum, kita bahas dulu sedikit bagaimana cara Rasulullah SAW beribadah sebelum peristiwa kenabian. Jadi, kalau sebagai ringkasan, setelah Rasulullah SAW Allah muliakan dengan nubuwah, dengan risalah, dengan mukjizat yang telah Allah berikan semenjak Rasulullah SAW masih kecil. Jadi fase kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dibagi menjadi dua fase. Yang pertama fase Mekah dan kedua fase Madinah. Fase Mekah sendiri bisa terbagi tiga. Jadi yang pertama itu ada dakwah sirriyah, ketika Rasulullah SAW berdakwah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Itu selama 3 tahun pertama semenjak diangkat menjadi kenabian. Kemudian ada namanya dakwah jahriyah. Jadi udah mulai terang-terangan tuh mengajak orang kepada para penduduk Mekah. Dan ini dimulai setelah 3 tahun pertama, berarti tahun keempat ya, tahun keempat hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kurang lebih ya 10 tahun lah kurang lebih. Kemudian dilanjutkan dengan fase di luar Mekah yang termasuk Madinah di dalamnya. Nah, jadi ada fase Mekah 13 tahun, ada fase Madinah 10 tahun. Dan di fase Madinah Rasulullah SAW mulai mengenalkan struktur masyarakat muslim, lalu bagaimana hukum-hukum Islam. Kalau di Mekah masih kebanyakan mengenai bagaimana cara mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Awal kenabian, berita tentang kenabian sudah banyak yang tahu. Bahkan sebelum masa kenabian sudah tersebar di seluruh masyarakat bahwa akan ada nabi terakhir. Baik yang orang-orang yang punya kitab, ahlul kitab tahu, yang gak punya kitab pun tahu. Jadi Ibnu Ishaq mengatakan bahwa para pendeta dari Yahudi, al-ahbar namanya, dan dari kalangan Nasrani, ruhban namanya, rohib ya, dan para dukun-dukun di kalangan orang Arab, itu udah banyak yang tahu, Pak. Para pendeta Yahudi tahu dari kitab suci mereka, ciri-ciri nabinya, zaman akan diutusnya, udah tahu mereka. Dan dukun Arab tahunya dari mana? Dia mengandalkan informasi dari jin-jin yang menguping berita di langit dan mengabarkannya. Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika para malaikat saling bicara di atas awan sana tentang berbagai perkara yang ada di bumi, lalu setan-setan ini suka curi dengar, Pak. Kemudian membisikkan kepada telinga-telinga para dukun,
Sebagaimana botol ditiup, lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya dengan 100 kedustaan. Jadi setan dengarnya sedikit, bisikin ke dukunnya banyak. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada dukun yang tiba-tiba kok bener ya. Nah itu dari jin yang dicuri dengar tuh dari langit. Dan benernya paling cuma satu, kebohongannya lebih banyak lagi. Dan itu juga ujian buat kita. Apakah kita tetap percaya sama dukun apa enggak? Jangan. Kita nggak boleh percaya sama dukun. Mobil hilang, perginya nggak ke polisi pak, perginya ke dukun. Apa hubungannya dukun sama mobil hilang? Bisa nyari Ustaz? Enggak. Polisi yang nyari nanti. Karena zaman sekarang masih banyak orang-orang yang percaya sama paranormal. Orang pinter nggak tuh? Enggak. Hah? Pinter nipu katanya. Pinter bohong. Yang datang jadi orang apa tuh? Kurang pinter jadinya kan? Karena percaya, walaupun ana lihat ada di sosial media pakai pistol mainan anak-anak, ciu. Mau lagi. Ya Allah. Biarpun casingnya kayak kiai, kayak ustadz, pakai udung-udung tinggi sampai eternit, ada nggak? Nggak ada ya. Jangan dipercaya. Kadang kita tertipu sama penampilan. Wih, dia bisa turun tuh, nggak gerak kakinya, pakai skateboard katanya. Apalagi ngaku-ngaku bisa ngeramal masa depan. Jangan ada yang percaya pak, kiamat tahun segini. Pas udah tanggalnya salah, revisi katanya. Geser lagi. Direvisi berapa kali sama dia. Akhirnya hilang aja dia, nggak ada kabarnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu nasib, masa depan dan takdir manusia. Rasulullah SAW aja nggak tahu kalau Allah nggak kasih tahu pak. Rasulullah SAW perang sampai patah giginya. Kalau tahu hal goib, oh ini pedang kesini nih, ngeles kesini, oh ini kesini nih, gitu. Nggak dikasih tahu, patah giginya. Rasulullah SAW manusia termulia nggak tahu perihal gaib kecuali apa-apa yang Allah beritahu. Apalagi orang zaman sekarang ngaku-ngaku lagi. Nah, dari mana sumbernya? Ternyata dari sini, bahwa dia mencuri dengar apa-apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat, dan para malaikat diberitahu oleh Allah. Malaikat juga nggak tahu. Setelah Allah beritahu, baru para malaikat tahu, dan kabarnya baru dibawa. Dan kita harus menjadi muslim yang smart, belajar dalil, tahu sumbernya dari mana. Jangan main percaya aja. Iya dia kiai soalnya Ustaz. Oh dia orang pinter. Enggak. Kenapa kalau perkara dunia kita cek dari mana sumbernya ini? Tapi kalau perkara akhirat percaya aja, nggak boleh. Dan perkara akhirat adalah perkara lebih penting daripada perkara dunia kita. Biar kita nggak mudah ditipu orang. Asal manut sama orang yang ngaku ahli agama, tapi ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nauzubillah. Pas sudah tua nyesel. Kenapa dari dulu diikutin? Makanya kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari kebenaran, terus belajar. Alhamdulillah kita difasilitasi oleh DKM, bisa belajar sama-sama setiap hari Rabu. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah bu, bukan dari anak, bukan dari DKM. Semoga Allah jaga kalian semua selalu insya Allah ya. Selanjutnya, ternyata orang Arab juga udah sadar bahwa berita ini tuh benar. Setelah mengetahui bagaimana Rasulullah SAW, tanda kedatangan Nabi sudah datang. Bahkan orang Yahudi itu yang di Madinah meramalkan akan ada datang Nabi dari Yaman atau dari Mekah. Oh, ini orang Yahudi yang di Madinah udah meramal seperti itu karena mereka melihat kitab sucinya.
Bagaimana kisah Ibnu Al-Haiban, dia datang dari Syam ke Madinah beberapa tahun menjelang kenabian, lalu menjelaskan sebab kedatangannya dia dan mengajak kaum Yahudi yang ada di Madinah untuk mengikuti Nabi yang akan datang. Lalu kita juga tahu bagaimana kisah Salman Al-Farisi. Ada yang tahu nggak? Dari negeri mana? Angkat tangan boleh? Ya, orang dalam udah tahu pasti. Ayo, bapak-bapak yang di belakang. Salman Al-Farisi dari mana, Pak? Nah, Masya Allah. Persia lebih tepat. Iya. Nanti hadiah buat bapak. Dia datang dari Persia. Tepatnya di Asfahan. Tahu Pak Asfahan, Pak? Jadi awalnya dia tuh pemeluk agama Majusi dan dia taat. Dan dia berasal dari orang yang berada. Mungkin singkat aja kali ya. Kalau panjang bisa sampai asar kisah Salman Al-Farisi aja. Terus dia datang, terus dia orang berada, dia lihat gereja, lewat depan gereja, belajarlah agama Nasrani. Hidup dia bersama pendeta itu, tanya-tanya semua, belajar sampai pendeta itu akan wafat. Dia ngasih wasiat si pendeta ini, nanti akan datang Nabi akhir zaman, tapi dia perintahkan kau belajar sama pendeta yang lain. Setelah dia berpindah-pindah ke pendeta-pendeta yang lain, hingga pendeta yang terakhir memberitahu, kamu tuh pergi ke sana dan belajar, dan waktunya diberitahu. Akhirnya dia perintahkan untuk apa? Untuk pergi ke arah Mekah dan Madinah. Tapi kemudian ternyata beliau safar ke tanah Arab. Pas safar ke tanah Arab, ternyata ditipu dan dijual. Sampai seorang Yahudi membelinya dari Bani Quraidah, membelinya dan membawanya ke Madinah. Dan dia pas lihat Madinah, wah ini benar nih, ini yang digambarkan sama para pendeta nih kotanya nih. Dia nunggu di situ sampai saat Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dan ketika dia dengar bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, wah bergetar badannya dia. Dia udah gimana ya? Selama ini dia udah mencari Nabi yang akan datang hari zaman, dan ternyata Nabi itu akan datang beneran dan berjumpa dengan dia. Salman bertemu dengan Rasulullah SAW di Masjid Kuba, di Kuba, belum dibikin masjid waktu itu ya. Kemudian ternyata karena dia telah memberitahu info dari para pendeta, pendeta itu bilang nanti akan datang seorang nabi, ya. Dia itu mau terima hadiah, tapi dia nggak mau terima sedekah. Akhirnya dicoba, dia kan punya persediaan kurma. Ini aku punya kurma banyak, aku sedekahkan sama kamu. Rasulullah SAW nggak menerima. Tapi kemudian ketika beliau SAW memberikan sedekah itu kepada para sahabat, kesempatan lain Salman menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, ini aku beri kepada kamu hadiah, aku ingin memuliakanmu. Dan hadiah tersebut diterima oleh Rasulullah SAW. Tambah yakin Salman Al-Farisi. Kemudian ketika dia sengaja kan dikasih tahu sama pendeta akan ada tanda di belakang punggung Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang menggunakan 2 kain, Salman ke belakang untuk buat ngeliat punggungnya. Dan Rasulullah SAW tahu kalau si Salman ini penasaran. Diperlihatkanlah dan menyaksikan tanda kenabian. Kemudian Salman mendekati Rasulullah SAW, menciumi tanda itu dan menangis. Betapa bahagianya Salman Al-Farisi yang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan sudah sepatutnya bagi kita, jika kita mengaku umat Rasulullah SAW, kita belajar agar tumbuh rasa cinta di diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang akan bertemu dengan Rasulullah SAW nanti. Karena kita mengikuti jejak, menapaki jalan kebenaran yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita dapati dari kisah beliau? Betapa gigihnya Salman Al-Farisi mencari kebenaran. Dia anak orang kaya, bukan anak biasa, orang berada. Bapaknya punya ladang.
Tapi enggak, dia pergi mencari menuntut ilmu, bahkan sampai menjadi budak dan mencari agama yang hak dan panutan. Makanya pantas buat kita teladan ini, buat adik-adik ini. Kalian ada yang dari Bangka, ada yang dari mana. Kalian belajar untuk mencari kebenaran, belajar untuk mencari teladan dari Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah Allah izinkan kalian ada di sini. Pergilah mengembara. Karena zaman dulu orang pergi buat belajar. Zaman sekarang ustadznya suruh datang. Zaman dulu kita semua berangkat, ustadznya di mana kita samperin. Zaman sekarang ustadz di mana? Berapa lama lagi ustadz? Berapa lama lagi lah ya. Tapi ya inilah zaman memang begitu. Harus bersabar dalam berdakwah. Sudah sejauh mana pengorbanan kita buat belajar? Apakah kita belajar cuma di sisa-sisa waktu kita aja? Apakah kita belajar cuma gara-gara deket aja? Apa kita cuma belajar karena sempat aja? Ternyata kita belajar bukan karena memang kita niat, tapi karena ada sisa-sisa waktu. Nauzubillah. Makanya mulai sekarang kita harus semangat belajar. Kemarin ada ibu-ibu dari mana tuh? Dari Bekasi apa? Yang paling jauh dari mana? Ada yang dari Bekasi nggak? Ibu-ibu, ada yang dari mana? Bogor. Ibu dari mana? Jakarta Pusat. Ada yang lebih jauh lagi? Jakarta Timur. Celilitan. Masya Allah. Ini bapak-bapak paling jaksel semua nih. Ada yang lebih jauh nggak? Wah, Depok bapak kerja tapi nggak dihitung kalau datang ke sini buat kerja. Yang niatan hadir ke sini, yang dari Bogor ada nggak? Niat datang ke sini dari Bogor? Yang niat hadir di kajian buat yang jauh? Ciledug boleh, nanti hadiah buat ibu nih. Ciledug. Semangat kita belajar. Yang dekat datang, yang jauh datang. Insya Allah Allah berikan keberkahan ilmu buat kita. Dan sudahkah kita menjadikan Rasulullah SAW teladan? Ini bagian dari tahapan kita belajar. Dan kalau kita mengingat dari sejarah, kita lihat bagaimana ibadah Rasulullah SAW sebelum kenabian. Sebelum usia 40 tahun, Rasulullah SAW suka menyendiri di gua Hira. Suka berenung, bertafakur, terutama di bulan Ramadan. Alasannya apa? Karena Rasulullah SAW benci dan perilaku orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Jadi setelah menyendiri, biasanya Rasulullah SAW turun dan tawaf sebagai bentuk ibadah. Bagaimana cara Rasulullah SAW ibadah sebelum diangkat menjadi kenabian? Ternyata tidak ada kejelasan bagaimana ibadah yang dijelaskan dari kitab-kitab sirah. Jadi yang dipahami hanya bentuk ibadah Rasulullah SAW adalah bentuk tafakur dan menjauhi masyarakat jahiliyah. Ulama Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ulama beda pendapat tentang ibadah beliau sebelum kenabian. Apakah sesuai dengan syariat? Dan kalau sesuai, seperti apa ibadah beliau? Apakah seperti syariat Nabi Ibrahim kah? Apakah seperti syariat Nabi Nuh kah? Atau yang lainnya? Ada beberapa ulama yang mengatakan ibadahnya seperti syariat Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh. Ada juga yang mengatakan sesuai dengan petunjuk Allah tanpa mengikuti syariat tertentu. Wallahu a'lam mana yang lebih benar. Ternyata kalau kita lihat berkhalwat, menyendiri, hikmahnya besar, apalagi buat kita. Ketika kita menyendiri, kita merenung, bagaimana hubungan kita dengan Allah, melihat bagaimana betapa lemahnya kita sebagai manusia di hadapan Allah, itu membuat kita makin sadar dengan zikir dan ibadah yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ketika kita menyendiri, kita sadar betapa lemahnya kita, betapa banyak kekurangannya. Ada ujub, ada sombong, ada riya, ada dengki, ada hasad. Dan dengan ketika kita
berhalwat atau menyendiri, kita beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan berhalwat menyendiri yang pada zaman Rasulullah SAW setelah kenabian, jadi bagi kita nih bentuknya apa? Bentuknya apa? Sholat apa kalau malam? Sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Itu bentuk menyendiri kita, ibadah malam. Itu yang disarankan, bukan ibadah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku Islam. Pergi ke goa, pergi di gunung, cuma makan beras putih apa nasi putih? Beras apa nasi itu Pak ya? Nasi ya? Nasi. Enggak seperti itu. Enggak menikah, pakai baju compang-camping. Bukan itu menyendiri atau di kamar sebulan. Enggak ada ajaran dari Islam seperti itu. Tapi kita diperintahkan, dan Rasulullah SAW mencontohkan sholat tahajud. Rasulullah SAW menikah, Rasulullah SAW cari nafkah. Kalau kita sebulan di kamar, gimana cari nafkahnya? Gimana kita bekerjanya? Dan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi pada sepertiga malam terakhir. Kemudian berkata, siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, aku penuhi permintaannya. Betapa mulianya kita kalau misalnya kita bisa istiqomah tuh. Bagi yang bisa sholat witir 1 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, bismillah. Dibandingkan enggak sama sekali. Yang bisa lebih banyak lagi, alhamdulillah. Yang penting istiqomah Bu. Jangan sekarang 11 rakaat, besoknya enggak sholat sampai Ramadan. Jangan. Terus semangat, jaga. Pasang waker. Pasang waker, Anda matiin start, taruh agak jauh. Masih bangun juga, taruh di kamar mandi itu. Minimal kita udah sampai kamar mandi kan, buat matiin waker. Langsung wudu deh, bismillah. Luar biasa tuh kalau udah sampai kamar mandi, matiin balik lagi tidur tuh luar biasa tuh. Dan minta sama Allah kemudahan. Karena hanya orang-orang pilihan yang mampu berdiri dan berholwat kepada Allah di tengah malam yang sepi. Jangan lihat istrinya tidur, lanjut juga tidur, bangunin istrinya. Rumah tangga yang harmonis, yang benar-benar mengharapkan keberkahan dari Allah adalah orang-orang yang saling mengingatkan dalam rumah tangga akan kebaikan. Dan hikmahnya apa? Ternyata ketika kedatangan Rasulullah SAW sudah dinanti-nanti di Taurat, di Injil oleh para norma, ini udah menjadi kabar yang umum di kalangan masyarakat. Hikmah yang kedua, penting bagi kita mengikuti perkembangan zaman, tapi yang baik-baik ya, yang bermanfaat buat agama kita, yang bermanfaat buat akhirat kita. Kalau belajar misalnya bisa pakai tablet, bisa baca Quran pakai tablet, bismillah, beli tablet kalau perlu. Oh, Anda di bis bisa baca nih kalau pakai tablet, bismillah. Jangan cuma berita politik aja dibaca. Hikmah yang ketiga atau yang terakhir adalah ketika orang-orang sudah mulai tahu bahwa akan muncul Rasulullah SAW, akan ada Nabi terakhir, dan ini adalah kebangkitan Islam. Sudah sepatutnya bagi kita juga tahu. Karena sekarang nih Pak, orang-orang yang jadi mu'alaf banyak. Mereka tahu kebenaran Islam dan tertarik untuk mengenal agama Islam. Jadi ini bukan cuma kebetulan, memang sudah Allah takdirkan. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita masih jahil di zaman modern. Sholat masih salah, sholat berjamaah mulainya dari tengah malah di paling pojok sana, karena kita nggak belajar. Duduknya kita di sini kalau kita nggak belajar untuk diamalkan dan berakhlak mulia, alangkah ruginya.
Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.